bombastic side eye, criminal offensive side eye. Nabi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrinisa Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrinisa Fatimah dari Prodi PGSD semester 1. Di sini saya akan mereview film psikologi untuk memenuhi tugas UAS Psikologi Pendidikan. Seperti yang terdapat pada film tersebut, sebagai seorang guru tentunya harus mengetahui pokok permasalahan dalam kelas dan apa yang sedang dialami oleh muridnya. Seperti yang dialami Ziji, dia melakukan hal-hal yang membuat keributan di kelas. Dia seperti anak hiperaktif. Ketika Ziji melakukan kesalahan di kelas, jangan langsung dimarahi, tetapi dikasih pengertian kalau hal tersebut itu salah dan sebaiknya saling meminta maaf. Jadi Ziji bisa menyadari kalau perbuatannya itu salah. Kalau semisal langsung dimarahi, pasti Ziji juga akan semakin tidak bisa mengendalikan emosinya. Sebagai seorang guru juga harus teliti, semisal ada yang beda dari muridnya, pasti ada sesuatu di balik tingkah laku yang berbeda tersebut. Entah itu karena tekanan di rumah, karena faktor orang tua, faktor lingkungan keluarga, seperti yang dialami oleh Ziji. Ibu guru berusaha mengkomunikasikan dengan orang tua Ziji untuk mengetahui kondisi keluarga Ziji. Hal ini sesuai dengan materi psikologi pendidikan sebagai dasar pengajaran. Terdapat faktor yang membuat seorang menjadi guru yang lebih baik, yaitu mengetahui pokok permasalahan yang dialami oleh siswanya. Ziji sedang mengalami perkembangan sehingga mengalami perubahan pada aspek motorik, emosi, kognitif, dan psikososial, begitupun interaksi Ziji terhadap lingkungan. Ziji belum bisa mengendalikan emosi sehingga memicu terjadinya kerusuhan di dalam kelas, sehingga teman-temannya pun menjauhinya dan tidak mau berteman dengannya. Seiring perkembangan anak juga membutuhkan sosok orang tua untuk memberikan perhatian dan kasih sayang. Namun, Ziji tidak pernah mendapatkan itu semua dari ayahnya, sehingga tidak bisa mengendalikan emosi dan psikososial interaksi pada lingkungannya. Hal ini sesuai dengan materi perkembangan selama masa anak-anak, yaitu perubahan yang terjadi pada individu di mana mengalami perubahan dalam aspek motorik, emosi, kognitif, dan psikososial interaksi individu terhadap lingkungan. Ziji mengalami perbedaan dengan siswa lainnya. Hal tersebut berkaitan dengan materi keragaman siswa, yaitu perbedaan individu dari aspek psikis, bisa dari segi intelektual, emosi, sosial, dan moral. Langkah pertama yang dilakukan sang guru untuk mengetahui kondisi psikologi siswanya adalah mengetahui latar belakang siswanya, mempunyai data yang lengkap mengenai peserta didiknya, sehingga guru memahami keberagaman yang ada di kelasnya untuk membantu guru dalam menentukan pembelajaran yang tepat tanpa membuat peserta didiknya merasa terasingkan karena berbeda latar belakangnya dengan siswa lainnya. Seperti ibu guru yang melakukan komunikasi kepada ibu Ziji supaya mengetahui data lengkap dan latar belakang Ziji dan mencoba untuk menyarankan Ziji untuk ke dokter karena Ziji berbeda dari anak-anak lainnya. Selanjutnya, ibu guru menjelaskan dalam bentuk gambar supaya siswa tertarik dan memperhatikan. Hal ini merupakan cara guru meningkatkan motivasi intrinsik dengan menggunakan cara presentasi atau penyajian yang menarik. Seperti yang tertera pada video tersebut, ibu guru mengkondisikan ruang kelas agar tidak gaduh, lalu berupaya agar kondisi kelas membaik, yaitu dengan melerai Ziji dengan temannya, meminta muridnya untuk saling memaafkan saat terjadi keributan di kelas. Lalu, ibu guru diam-diam memperhatikan apa yang terjadi dengan Ziji, bahwa Ziji sedang tidak baik-baik saja, seperti anak yang mempunyai tekanan.
Lalu ibu guru memberikan solusi dengan menawari siapa yang mau bertukar tempat duduk dan duduk di sebelah Siji. Tetapi tidak ada yang mau karena tidak mau dinakalin oleh Siji. Ibu guru tidak mau melihat siswanya merasakan sedih saat di kelas karena mentalnya sudah hancur saat di rumah. Jadinya, ibu guru tersebut memindahkan mejanya ke sebelah tempat duduk Siji supaya anak tersebut tetap memiliki teman, yaitu ibu guru, supaya tidak menambah kesedihan Siji. Sesuai dengan materi penciptaan lingkungan pembelajaran yang efektif, yang melibatkan strategi yang digunakan guru untuk mempertahankan perilaku yang pantas dan menanggapi perilaku buruk di ruang kelas. Selanjutnya, Siji kurang perhatian dari sosok ayah, sehingga dia memiliki kemampuan yang terbatas untuk berkonsentrasi. Tetapi setelah gurunya berkomunikasi dengan orang tuanya bahwa anak tersebut menyandang gangguan kerusakan perhatian dan hiperaktivitas, lalu ibu guru menyarankan Siji untuk ke dokter. Tetapi ayahnya tidak setuju dan malah menyuruh Siji untuk pindah sekolah. Padahal itu bukan solusi yang tepat untuk Siji. Karena ayahnya tidak tahu apa yang dialami anaknya saat di sekolahan. Karena ayahnya hanya sibuk kerja dan tidak ada waktu untuk Siji. Padahal seorang anak juga membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya. Tidak hanya seorang ibu saja, tetapi ayah juga mempunyai peran aktif dalam membantu perkembangan anak. Siswa yang menyandang gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas mengalami kesulitan mempertahankan perhatian karena kemampuan yang terbatas untuk berkonsentrasi. Hal tersebut sesuai dengan materi pembelajar yang mempunyai pengecualian. Pelajar dengan pengecualian adalah setiap orang yang kinerja fisik, mental, perilakunya begitu berbeda dari yang biasa, bisa lebih tinggi atau lebih rendah, sehingga pelayanan tambahan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan orang tersebut. Seperti yang dialami Siji, dia tidak bisa berkonsentrasi saat pembelajaran berlangsung. Dia juga tidak bisa mengendalikan emosinya dan menyandang gangguan pemusatan perhatian. Siji juga membenturkan kepala saat terjadi permasalahan dengan temannya. Ini termasuk perilaku yang begitu berbeda dari anak-anak normalnya. Siswa yang menyandang gangguan emosi dan perilaku telah didefinisikan sebagai orang yang kinerja pendidikannya terganggu. Yang pertama, ketidakmampuan belajar yang tidak dapat dijelaskan oleh faktor internal, yaitu tidak memperhatikan saat pembelajaran di kelas. Yang kedua, ketidakmampuan membina atau mempertahankan hubungan antar pribadi yang memuaskan dengan teman sebaya dan teman guru, yaitu tidak mampu menjalin hubungan baik dengan teman, seperti jahil dengan teman dan tidak bisa mengontrol tindakannya. Yang ketiga, suasana hati tidak bahagia atau depresi mendalam yang umum, yaitu kebanyakan melamun dan hiperaktif. Yang keempat, kecenderungan mengalami ketakutan yang terkait dengan masalah pribadi atau sekolah, yaitu mengalami ketakutan yang timbul dari masalah keluarga karena kekurangan kasih sayang seorang ayah. Di lingkungan sekolah, akibatnya dia melakukan hal-hal yang tidak wajar seperti menjedakkan kepala ke pohon, terus menjedakkan kepalanya ke barang-barang keras di sekitarnya. Jadi, kesimpulan dari video tersebut bahwa hal tersebut bisa diatasi dengan mencoba berkomunikasi dengan orang tuanya, seperti yang dilakukan oleh ibu guru pada film tersebut. Lalu membujuk orang tua agar bisa memberikan perhatian dan kasih sayang untuk anaknya, supaya perkembangan anaknya semakin membaik karena support dan dukungan dari kedua orang tuanya. Yang terdapat pada video tersebut, mereka memberikan support dan merayakan ulang tahun Siji supaya Siji merasakan kehangatan keluarga dan teman-temannya. Mungkin sekian review psikologi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.